putusan MA keluar gitu, menolak kasasi dari pihak Reski gitu. Adakah dari pihak Reski atau pihak Mas R ini menghubungi Mbak Weni gitu untuk mungkin membahas masalah ini gitu? Ya, saya jawab ya Bu ya. Sampai saat ini belum. Ya. Dan nggak pernah ada sih dari 2 tahun lalu. Memang. Ya. Tapi saya pikir kalau boleh kami memohon, tolong gunakan cara yang lain untuk kali ini. Tidak usah menggunakan cara-cara yang sebelumnya. Apa cara sebelumnya? Melakukan komunikasi secara frontal. Ya, terus mengajak perdebatan, melarikan persoalan kepada sesuatu hal yang lain. Sekarang inilah waktunya kita harus satu suara, satu sikap untuk anak kecil yang membutuhkan semuanya dari orang yang dewasa ini, khususnya orang tuanya, bahwa ya kali ini kita harus sepakat untuk tidak sepakat. Ya. Kenapa? Karena sini sudah ada putusan. Artinya kalau dia masih merasa tidak sepakat, ya itu harus dia simpan jauh-jauh di dalam relung hatinya. Karena pertaruhan dia sekarang adalah suatu pertaruhan bagaimana orang melihat jati dirinya ketika dia sedang di dalam posisi yang kalah. Ya. Saya yakin tidak mudah. Kalau saya juga di dalam posisi dia, mungkin saya tidak mudah. Namun satu hal, bahwa ini adalah suatu kenyataan baru yang harus dia terima. Seandainya Bang, saya mewakili teman-teman lah, seandainya dia melakukan langkah apa yang dia bisa lakukan? Ya itu yang saya bilang tadi ya Bu, langkah yang bisa dia lakukan di mata publik akan melihat bahwa dia cuma ngeles. Tapi secara SOP-nya kan dia bisa melakukan PK ya Bang, betul Bang? PK itu kan saya wakilin ya. PK, betul. PK itu tidak menghalangi eksekusi. Oh, jadi langkah dari pihak kita selanjutnya adalah eksekusi gitu ya Bang? Eksekusi. Walaupun eksekusi yang dinyatakan di dalam amar itu kan deklaratoir, dinyatakan. Tapi karena sudah inkrah, mempunyai implikasi hukum yang di depan itu bisa menjebak dia di dalam suatu persoalan baru. Contohnya, eksekusinya itu eksekusi yang sesuai amar itu apa tuh Bang? Ya, artinya konsekuensi daripada bahwa ini sudah dinyatakan sebagai anak biologis. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, yang saya katakan tadi sebagai suatu kenyataan yang harus dia terima, bahwa dia sudah terikat pada satu hubungan hukum anak biologis. Karena itu yang dinyatakan. Ketika anaknya biologis ini sudah bisa dipastikan, maka akan membentuk suatu fakta baru yang tidak bisa diingkari lagi, bahwa ini adalah anak dari Reski. Dia nggak bisa lagi ngomong ini bukan anakku. Saya harus tes DNA dulu. Sudah lewat. Ya. Dan implikasi hukum baru adalah dia harus tanggung jawab. Ya. Konsekuensi apabila dia lebih berani lagi menghindari itu, maka proses pidana akan ada di hadapan dia. Apa? Macam-macam. Bisa nanti muncul penelantaran anak. Bisa juga laporan polisi yang kemarin SP3-nya dibuka kembali. Karena ini sudah ada bukti baru. Kan kalau kemarin kan terhambatnya karena masih berdebat betul nggak ini anaknya dia. Gitu kan. Tapi kan kita sudah selesai. Kita harus melihat. Saya harus sampaikan ke masyarakat agar jangan terpancing pada suatu konflik baru, bahwa perkara yang terjadi antara klien saya Bu Weni dengan Rizky
yang dimulai dari PN Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten, dan putusan kasasi kemarin sudah selesai. Apa langkah selanjutnya? Baca putusan, patuhi, jalankan. Bang, putusannya itu apa aja? Maksudnya yang harus dijalankan sama si Reski ini apa aja dalam putusan itu selain pengakuan, selain mengakui, tanggung Ya. jawab gitu. Selain apa aja? Teman-teman maaf, mohon izin saya pamit saya. Oke Kak, terakhir Kak, Terakhir maksudnya ini. sebelum masuk Bang Rusdi, Iya. kalau ini setelah putusan ini apakah Saya udah wakilin loh pertanyaan-pertanyaan teman-teman. dari pihak KW ini sendiri, apakah mungkin akan mencoba bersilaturahmi ke Reski gitu untuk maksudnya sekaligus mempertegas ini tanggung jawabnya Oke. seperti apa, atau menunggu gitu dari pihak Ini Reski? jawaban pure dari saya Iya. ya, artinya saya nggak diskusi nih ya. Iya, iya. Jawaban dari hati. Sebagai ibunya Keke, saya tidak punya korelasinya untuk berhubungan baik dengan Reski. Iya. Ya, saya hanya memperjuangkan pengakuan atas hak anak saya dan kewajiban Reski sebagai ayah, selayaknya ayah untuk menafkahi anaknya. Standar seperti itu. Iya. Tapi kalau berhubungan baik tidak untuk saya, tapi jikalau Keke dimungkinkan untuk ke arah sana, saya akan lihat dulu dari pihak Reskinya. Karena kan sudah 2 tahun ini kita memberikan kesempatan seluas-luasnya seperti abang bilang tadi. Dan harus tapi tidak ada hati-hati. itikat baik. Ya. Nah, kalau misalnya dari pihak Reski tidak ada berkeinginan untuk ketemu Keke, buat apa kita paksakan? Gitu kan akan makin menyakiti hati anak saya. Buat saya loh bang. Sebaliknya ke Keke pun saya akan tanya. Karena kan ini baru kenal gitu. Saya tidak mau memaksakan Keke untuk langsung ketemu. Tapi saya juga tidak bilang tidak untuk Keke ketemu ayahnya. Saya pasti kasih jalan gitu. Berarti memang KW ini menunggu respon dari Reski. Saya nunggu dong dari sana. Itu kan ini kalau misalkan berlarut-larut kan jatuhnya ada muncul sebuah hukum baru ya, maksudnya Fatwa bisa baru, fakta hukum baru gitu. Apakah menunggu memberikan waktu gitu untuk Reski dari putusan MA kemarin sampai kapan gitu? Kalau misalkan tidak, kakak bisa membuat Kalau laporan bicara baru. masalah waktunya kan tadi seperti Bang Rusti bilang kita masih menunggu salinan amar putusan ya Bang. Ya. Yang resmi keluar. Palingan Bang, ya? begini. Pasti gini. Saya akan coba untuk menyurati ke Reski. Oke. Ya. Aku pamit ya. Siap Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih kau ini. Abang, aku pamit Alright. nanti kita teleponan. Thank you. Terima kasih Terima kasih, banyak. Nanti kalau ada apa-apa kabar ya. Pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut bang. Ya, saya akan surati secara resmi ke pihak Reski yang saya akan mempertanyakan bahwa ini sudah ada putusan dan putusannya bersifat positif kepada kami, dan mohon kiranya kami memberikan kesempatan pada dia untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menyikapi putusan yang positif bagi si klien kami. Atas dasar surat itu, kalaulah saya boleh mereka, pasti dia akan mengatakan bahwa kami nunggu salinan putusan aslinya dulu, gitu ya. Tapi menurut saya itu juga tidak terlalu signifikan karena amar pokoknya udah jelas bahwa ini mengabulkan dan menguatkan terhadap putusan PT. Nah, apabila dibaca di putusan PT itu kan akan tercermin juga di situ. Nah, terhadap upaya yang kami lakukan itu, sekali lagi, dengan kerendahan hati kami, tolonglah sikapi ini secara berbeda. Jangan seperti yang kemarin. Karena ini, yang kita lakukan ini semata-mata tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kepentingan anak. Ya, sudah cukup lama kepentingan anak ini terabaikan karena kita harus sibuk dulu dengan segala pengadilan. Dan ini sudah tidak ada lagi. Jadi kita harus sepakat bahwa suka tidak suka ini harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, baik kami maupun dia. Yang Pertanyaan yang tadi bang? ya, aku lupa, bisa diingatkan lagi Pak? Ya, setelah ada amar putusan ini, selain mengakui bahwa punya anak biologis, apa yang harus dilakukan sama si Reski dan konsekuensinya apa ketika dia tidak melakukan, Ya. menjalankan apa yang ada di Ya, putusan? Oke.
saya pelan-pelan ya biar nggak Iya, Pak. ada yang lompat. Putusan itu kan kalau saya mengacu pada putusan PT karena ini menguatkan putusan PT. Putusan PT itu menyatakan secara deklaratoir bahwa Keke itu adalah anak biologis dari Rizky Aditya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Ya, Pak. Kenapa muncul amar seperti itu? Karena Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan PN. Yang mana putusan PN kan menolak awalnya, mengalahkan kami. Ya. Yang mengatakan bahwa beban pembuktian itu ada di Weni. Sementara kita meminta si Reski untuk melakukan tes DNA, dia tidak kunjung mau. Dan pengadilan mengatakan karena ini adalah beban pembuktianmu, maka kamu yang harus membuktikan. Sehingga kalau kamu tidak bisa membuktikan, kamu saya kalahkan. Gitulah yang tingkat PN. Diperbaiki dengan tingkat PT dengan melakukan pembuktian secara terbalik. PT mengatakan, selama you tidak buktikan tes DNA, ini anak biologismu. Diputar ya. Dia putar. Supaya dipaksa dia untuk melakukan tes DNA. Ya. Nah, ternyata putusan PT ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan kasasi. Saya ulangi lagi, putusan Mahkamah Agung terkait kasasi ini sudah berkekuatan hukum mengikat. Karena tidak ada upaya hukum biasa lagi yang bisa dilakukan. Pernyataan yang menyatakan bahwa ini adalah anak biologis daripada Rizky, itu kan suatu pernyataan yang dia sudah memastikan dan menghindari penafsiran bahwa oh ini bukan anakku, oh ini mungkin anak siapa gitu. Udah dikunci lah di situ. Ya. Dengan sudah dinyatakan itu sebagai anak biologis, maka akan lahir yang namanya hak dan tanggung jawab. Iya, Pak. Hak dan tanggung jawab. Oke, kita mau mulai dari mana? Kita mau mulai dari hak dulu atau kita mulai dari tanggung jawab dulu? Hak dan Iya toh? Nah, tentu hak itu harus diberikan dulu kepada yang menang dong. Nggak mungkin diberikan kepada dia haknya karena dia di pihak yang kalah. Apa yang harus melekat hak daripada si Bu Weni? Ini akan berlaku terbalik. Haknya Bu Weni akan menjadi kewajiban Rizky. Kewajibannya Rizky akan menjadi haknya Bu Weni. Ya. Apa yang menjadi hak Bu Weni? Pertama, lu akuin ini anak. Lu jalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya lu seorang ayah. Itu hak Bu Weni. Dia bukan hak Bu Weni sebenarnya, karena dia menjalankan kepentingan si anaknya. Karena si Keke ini belum cukup umur, diambil alih oleh Bu Weni. Kewajiban Rizky apa? Memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan untuk si Keke ini. Ya. Kalaulah setelah itu berjalan, baru kita putar lagi apa yang menjadi haknya Rizky. Itu ya. Hak Rizky adalah dia harus dapat untuk memulai hal yang baru. Karena ini adalah anaknya, maka dia berhak untuk berkomunikasi, bertemu, bersosialisasi, mengenalkan diri kembali. Itu haknya Rizky. Apa yang menjadi kewajiban Bu Weni? Memberikan semua yang disampaikan kepada Rizky itu untuk dipertemukan kembali. Sehingga yang selama ini anak ini kehilangan jati diri, yang selama ini anak ini kehilangan identitas. Kenapa dia kehilangan jati diri? Kenapa dia kehilangan identitas? Karena keabsahan anak biologis terkait ayahnya masih dipertanyakan kemarin. Nah, ini sudah terjawab. Saya pikir itu, Pak. Ya, Tapi apabila tidak dijalankan, konsekuensinya penelantaran. lebih ke Rizky. Kalau tidak dijalankan oleh Rizky, maka konsekuensi yang bisa timbul adalah
ini bisa melahirkan suatu delik pidana baru. Ya, apa? 1, penelantaran anak. 2, menghilangkan jati diri anak karena sudah terbukti lu masih kagak akui. Yang ketiga, tidak menjalankan putusan penguasa karena ini ada putusan pengadilan yang harus dijalankan. 4, dan lain-lainnya. Wah, itu bisa lagi. Saya pikir nggak usahlah terjebak dalam situasi yang seperti itu. Lebih bagus kau tutup mulut dengan 1 jari sekarang daripada kau nanti nutup mata dengan nutup muka dengan 5 jari. Habis. Bang, dalam putusan MA juga ada nggak sih kayak besaran untuk biaya? Tidak. Nggak ada ya? Tidak. Kemarin sudah kami minta. Ya. Cuman tidak dikabulkan karena memang secara pembuktian Bu Weni Kurang. tidak bisa mendesain berapa pengeluaran yang sudah dikeluarkan untuk KK. Tapi kalaupun dia tidak jalankan yang ini, Bu Weni bisa maju lagi dengan gugatan anak. Bu Weni bisa maju lagi dengan suatu gugatan khusus tentang pemenuhan kebutuhan anak. Itu langsung jalan itu. Kenapa? Kita nggak perlu lagi membuktikan ini anak siapa. Sudah terbukti dengan putusan ini. Konsekuensinya adalah kalau Bu Weni, kalau katakanlah Bu Weni menganggap itu penting, pasti dia akan jalankan. Tapi saya tidak menghendaki hal itu. Saya ingin menghendaki sudah tunjukkan tanggung jawab. Yang lain-lain itu bisa kita bicarakan tanpa harus mengorbankan rasa malu. Intinya perkara ini sudah selesai. Diakuin Bang. Ya. Oke. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih, Bang. Ya.